Gue deal di belakang dong, gak duluan. Kalau gue deal duluan gue settingan. Emang ada yang settingan? Banyak dong kalau settingan mah. Followers lebih banyak lagi, gue juga tahu. Dan kita bukan hanya ngobrol. Jadi Apa di tuh? depan kita ini bisa sambil main congklak. Wah, sekarang banyak banget lagi orang-orang yang mau jadi kreator baru tuh, yang ngejual sensasi, yang kayak dapetin negative awareness dulu, terus ntar klarifikasi. Dari situ dia ngebangun masa dari situ tuh. Sekarang kan yang orang lihat kan gue jadi karakter gue yang pranky, terus dengan bagi-bagi uang ke orang-orang di pinggir jalan gitu-gitu. Tapi gue nggak mau bilang itu gue bagi-bagi uang. Gue nggak punya rasa peduli menurut gue ya. Soalnya gue udah bilang itu gue kerja. Apa Sekarang perbedaan yang akhirnya lu rasain ketika lu mutusin buat ngambil jarak dari sosial Sosmed. media, padahal itu adalah pasar lu sendiri? lebih damai, Pak. Susah lah hidup damai di era yang menurut gue sekarang tuh kayak Prabowo. itu satu. Dari kecil sampai SD itu gue tinggal di kontrakan yang cuma 2 petak, yang kayak cuma ada 1 kamar, gudang sama kamar mandi, udah itu doang. Gue kabur dari rumah 1 tahun, gue nggak kontak-kontakan sama orang tua gue, dan gue nggak tahu kabar mereka selama setahun. Bener-bener yang kayak ngilang. Di situ gue numpang tinggal di banyak tempat. Aidan Mirza, selamat Iya. datang di Cerita Masyarakat. Ya, terima kasih Presiden Genzi. Presiden, lu presiden apa Dan? Pengennya, kebayang gak lu pengen jadi presiden masa depan? Enggak lagi. Gue takut nanam sawit kalau jadi presiden. Oh, bukan, maksud gue mungkin kan ini ya, bapak-bapak atau bapak-bapak biasanya kan hobinya nanem. Kebetulan yang Banyak dipilih lagi ya, tanamannya gitu. sawit atau gimana gitu loh. Kebetulan aja. Kebetulan masuk akal. Mm-mm. Dan Mm-mm. kita bukan hanya ngobrol. Jadi Apa di tuh? depan kita ini bisa sambil main congklak. Oh, oke. Terakhir kapan lo main congklak? SD kayaknya Yan. Kalau SD. dongklak ya Di Jakarta kan, lu SD? di Jakarta. Emang gue kata dusun banget muka gue. Apa gimana sih? Satu, gue ngerasa bahwa kayak konten lu kan gak tahu ya. Terakhir tuh kayak gue lihat lu Kampungan lu ke gitu. Jawa, Jawa Tengah, pernah gak sih ke Jawa Tengah? Pernah Semarang kemarin. Terus banyak ketemu-ketemunya sama berbaurnya sama benar-benar kayak orang-orang di pinggir jalanan. Kayak gue ngerasa si Aidan ini kayak bukan acting, Pak. dia menjadi kayak di situ. Ntar kita ulik kayak kenapa lu bisa benar-benar nyatu gitu. Tapi betul. Iya kan? Iya, gue juga setuju. Gak semua orang bisa Nggak semua orang bisa nyatu dengan nyatu orang-orang dengan itu. masyarakat. Nyatu dengan masyarakat. Ya, soalnya banyak yang kaget juga kan ternyata gue kuliah di Prasmul dengan konten gue yang kayak gitu. Ya. Jadi kayak, tapi gue dulu miskin sih, Pak. Mungkin itu yang bikin gue nyatu ya. Masa sih? Beneran miskin. Di Jakarta. Di Jakarta dulu tinggal di rumah kontrakan yang waktu gue dari kecil sampai SD itu gue tinggal di kontrakan yang cuman 2 petak, yang kayak cuman ada 1 kamar, gudang sama kamar mandi, udah itu doang. Dulu waktu SD. Terus SMP puji Tuhannya nyokap gue dapet rezeki bangun bisnis catering. Dari situlah kehidupannya mulai lebih enak. Kayak gitu. Berarti transisi lu jadi kreator ini pas setelah lulus ya? Enggak. Pas masih kuliah. Oke. Pas masih kuliah tuh gue tuh 6 tahun, Pak, kuliah. Jadi kayak, nah gue tuh kuliah tuh nggak kuliah juga sebenarnya. Soalnya gini. Buat bayangan ya, Prasmul itu selama lu full kuliah, tugas pribadi lu bisa dihitung jari, Pak, sampai lu lulus. Jadi kayak semuanya tugas itu kebanyakan tugas kelompok. Nah, job desk gue cuma punya satu job desk doang, ngeprint. Jadi satu kelompok tuh ada 5 sampai 6 orang, yang lainnya pada ngerjain bab 1, bab 2, bab 3. Gue standby di tukang print. Lu gak ngerjain apapun? Enggak. So ini beneran. Beneran. Lucu lagi. Sampai berapa tahun lu kayak gitu tuh? Sampai lulus. Kok sampai berapa tahun? Oke, kita sambil main ya. Oh iya. Kita shoot dulu. Iya. Oke, sekali. Hah? Sekali lagi. Sekali. Nah, oke. Ya udah, lu menang. Udah gak usah main. Udah menang. Oke, gue dulu ya. Oh iya. Berarti sampai lulus Sampai lulus gue cuma ngeprint doang. di tukang print doang. Mm-mm.
sampai kemudian transisi lu akhirnya mulai ngonten sambil kuliah itu alasannya karena apa? Karena tekanan ekonomi kah atau kayak lu pengen Enggak. ngeluapin ya gue bingung mau ngapain terus ya udah lu nyoba ngonten. Kalau konten emang gue suka dari dulu, dari zaman gue kuliah awal tuh 2016-17 tuh emang gue suka bikin konten. Lu kalau tahu dulu tuh ada Retan Muslim. Ya. Dia tuh dulu bikin konten namanya apa sih? Last Hope Kitchen. Oke. Itu tuh kayak kontennya kayak tentang makanan-makanan aneh dicampurin terus dia makan gitu loh. Nah, sama gue juga dulu begitu. Ngikutin kayak Retan Muslim gitu, bikin makanan-makanan aneh terus gue makan, tapi kontennya nggak naik. Cuman nyiksa diri doang. Dari 2016-17. Terus 2008 intinya kayak sampai tahun 2021 tuh sampai banyak banget yang gue bikin konten tapi banyak yang nggak naik lah. Jadi Dan intinya emang gue suka apa? Ya, dan akhirnya ketika lu mulai ngonten dan nemuin pola lu yang sekarang itu pada saat kapan? Apa yang akhirnya kayak ngeinspirasi lu bikin konten kayak sekarang? Jadi gini, teman-teman gue tuh pada bilang dulu konten gue lucu, tapi Oke. salah platform. Dulu gue bikinnya kalau nggak di YouTube di Instagram. Terus disaranin sama teman gue buat bikin di TikTok. Dan ternyata itu jawabannya. Jadi setelah gue ganti konten gue upload di TikTok, malah langsung naik. Jadi kayak, ya ternyata salah platform ya. Tapi konten pertama gue bukan prank malah. Apa? Sketsa lucu doang gitu. Terus itu video pertama tuh hit 3 juta views. Video pertama. Tapi abis itu gue bikin ada sampai 10 konten sketsa. Tapi gue mikir kayak, aduh ini apa namanya, konten sketsa tuh kan banyak banget ya. Ya. Di Indonesia banyak buat pelakunya. Terus gue langsung mikir kayak, kayaknya udah ini deh, udah abis deh. Kalau masih gue baru mulai sketsa sekarang, gue nggak bakal bisa bersaing sama para kreator yang udah lama gitu. Terus di situ gue ngeliat ada satu lubang yang belum ada yang mainin, prank. Soalnya kan prank pada saat itu yang mainin pertama, dan ini kan kayak Brandon Ken kan. Tapi Brandon Ken kan udah nggak bikin prank lagi, jadi kayak sektor pranknya udah belum ada yang megang marketnya sama sekali nih. Karena gue di Prasmo kan belajar Red Ocean, Blue Ocean kan. Ya. Jadi kayak satu-satunya cara kalau gue pengen terkenal dan gue mau sukses di bidang content creating, menurut gue jalannya paling gampang tuh di prank. Tapi paling susahnya di masalah mental sih, buat ngumpulin nyali dan lain-lain. Itu kan dulu kan gue nggak berani. Tapi lama-lama bisa, Pak. Setelah 1 tahun akhirnya gue berani ngeprank. Gue nggak bisa bayangin sih kayak gimana lu ngebangun kekuatan mental untuk ngelakuin itu sih. Kayak gak semua orang lagi-lagi kayak punya apa ya, satu ketahanan mental, dan gue nggak tahu kayak proses di balik layar ketika lu ditolak, ketika lu di belakang layarnya orang-orang mungkin ngelihatnya berhasil, tapi ada nggak satu cerita dan yang bikin lu kayak merasa ini gue ngapain sih bikin kayak gini? Oke, giliran gue udah selesai. Sekarang Giliran gue ya. ya. Waduh, kosong punya gue. Curang lu ya? Enggak. Tadi apa? Yang bikin gue mempertanyakan. Ya mikirnya kayak ini gue ngapain sih bikin konten kayak gini? Sebenarnya nggak ada sih. Kalau gue pribadi ya yang mempertanyakan ya. Tapi kalau misalnya orang tua gue mempertanyakan ada. Kayak jadi dulu gini, sebelum konten gue sebesar sekarang, dulu yang melarang gue bikin konten adalah nyokap gue sendiri. Dia bilang kayak, udahlah kamu ngapain sih bikin video-video nggak jelas. Kamu itu kan pada saat itu gue belum keluar kuliah tuh, gue masih masih lanjut gara-gara banyak mata kuliah belum keluar kan. Nyokap gue bilang gini, kamu ini aja lah kelarin kuliah terus kerja biasa di kantoran gitu kayak orang-orang pada umumnya aja. Soalnya mama ngeliat kamu nggak bakal sukses, dia bilang gitu. Dia lebih percaya adik gue yang bisa sukses dibandingkan gue. Terus pada saat itu yang kayak gue umur berapa itu? 2021 ya. Gue umur 5 tahun lalu, berarti gue umur 22 lah. 22. Pada saat itu gue kayak mikir kayak bacot. Gue cuma ngomong gitu doang ke nyokap gue. Terus yang kayak langsung gue blok. Lu blok? Gue blok. Gue kabur dari rumah 1 tahun gue nggak kontak-kontakan sama orang tua gue. Dan gue
nggak tahu kabar mereka selama setahun. Bener-bener yang kayak ngilang. Wah, Di situ gue numpang tinggal di banyak tempat. ini lu udah pernah ceritain kemana-mana Dan? Yang numpang tinggal kayaknya belum. Numpang tinggal ke rumah siapa? Rumah keluarga tetap. Enggak. Creator juga. Jadi dulu ada namanya ini. Dulu terkenal. Sekarang sih enggak. Lebih terkenal gue kalau sekarang. Terus, Dulu ada namanya, kalau lo tahu tuh namanya Yoga Deden. Yoga Deden tuh dulu lagi naik-naiknya. Nah Deden ini dulu tuh teman kecil gue di satu kampung gitu. Kan dulu kan rumah gue masih di gang bareng dia gitu kan. Tetanggaan. Terus waktu itu Deden tuh viral sama si Yoga. Jadinya apa namanya? Lagi jadi kayak magnet di dunia TikTok gitulah, banyak kreator yang datang ke mereka buat collab gitu. Terus gue bilang kayak gue numpang tinggal di sini ya biar gue pengen lihat gimana sih TikTokers tuh konten tuh gimana. Soalnya kan dia banyak TikTokers yang datang ke rumah mereka juga kan. Gue cuma pengen lihat doang. Tapi gue nggak pansos. Literally pengen ngeliat caranya gimana aja gitu. Terus tapi emang ternyata gue sama mereka tuh emang gak cocok. Ngerti gak sih kayak kayak temen pas lagi butuh aja guanya gitu loh. Tapi secara obrolan dan secara pertemanan kita tuh nggak cocok gitu. Jadi kayak gue tinggal di sana 3 bulan, terus puji Tuhan gue dapat duit dari endorsan dari gara-gara gue belajar dari konten dari mereka gitu. Gue gue cari kosan tuh pada saat itu tuh, cari kosan. 1 bulan gue ngekos, gue ketemu sama kreator namanya Balomba. Kalau tahu dia kayak kreator game-game gitu. Gue collab sama Balomba, terus Balomba ini ngajakin gue tinggal di rumahnya mereka. Jadi gue di Balomba selama 4 bulan kayaknya gue tinggal di sana. Terus sepanjang gue di Balomba, gue ketemu sama Iben. Oh di situ akhirnya lu ketemu Iben. Sebenarnya ketemu Iben dulu. Oh Iben dulu. Kok gimana ya ngomongnya? Kalau ketemu tuh Balomba dulu, tapi kenal Iben dulu. Oke. Akhirnya nanti di akhir ketemu lagi sama Iben. Nah Iben gue belum ketemu, cuman chatan doang. Tapi udah masuk manajemen. Jadi kayak nih, timelinenya gini. Juli gue masuk manajemennya Iben, tapi belum ketemu. Gue ketemu Balomba November, ketemu Iben Desember, kayak gitu. Nah waktu gue di Balomba itu 4 bulan, terus gue pindah ke rumah Iben juga akhirnya. Jadi intinya selama setahun itu gue numpang-numpang di 3 kreator gitu loh. 3 tempat tadi. 3 tempat kreator. Yoga Deden, Balomba, Iben. Tinggalnya. Terus dari situ nama naik, barulah tuh mama mulai ngechat lagi gitu. Dari situ yang kayak yaudah ya. Gue sempet marah sama nyokap gue gara-gara dia tiba-tiba datang ke kantornya Iben tanpa gue tahu. Nyari lo? Iya. Soalnya gue bilang kayak ya kemarin lu gak support karir gue, kenapa sekarang pas karir gue naik lu dateng gitu. Akhirnya seorang Aidan memaafkan atau gimana respon lu setelah itu? Akhirnya gini aja sih Pak, gue cuma mikir kayak pada saat itu mungkin itu hal terbaik yang bisa mereka lakukan buat gue gitu loh. Itu hal yang cuma mereka tahu gitu, tapi intinya pada saat itu gue juga fucked up juga sih, kayak emang semua orang liat gue madesu deh pada saat itu deh. Kayak emang direndahkan aja, tapi kayak ya mungkin kalau gue gak direndahin gue gak bakal ini ya, gak bakal punya semangat buat ngonten gitu. Setuju lagi. Iya. Kadang dari situ tuh kayak kita bisa dapat kekuatan aja gak sih? Iya. Jadi kayak ya gue bersyukurnya, malah sekarang gue bersyukur sih selama gue kabur itu 1 tahun itu orang tua gue masih hidup. Kalau misalnya mereka kenapa-napa mungkin sekarang gue nyesel sih kayaknya ya. Sekarang masih sehat orang tua? Sekarang masih sehat banget. Paling encok dikit-dikit doang dari umur 60 soalnya kan. Lu ngetawain orang tua gue apa gimana sih? Ini lu udah belum? Oh, udah belum. Udah. Lu berhenti di mana tadi? Ya kan kalau gue sini kalau mana ya? Lupa. Sini tadi ya? Oke. Nah, setelah akhirnya lu udah berdamai sama orang tua, ada fase kabur-kaburan, terus sampai kemudian orang-orang ngelihat lu bisa berbaur dengan masyarakat dengan konten prank lu itu, gue pengen coba ngebuka semua topeng itu. Anggaplah lu bukan kreator, lu bukan Aidan yang kayak sekarang yang mungkin orang lihat. Apa yang akhirnya lu bayangin tentang diri lu, dan kalau misalnya lu bukan konten kreator, lu bukan bikin konten kayak prank seperti sekarang, sosok Aidan tuh kayak gimana di bayangan lu?
sosok Aidan tanpa semua yang lu lakuin sekarang gitu. ya cuman orang biasa yang mau hidup damai aja sih. Emang lu belum damai sekarang? Wah belum Pak, jauh-jauh. Tujuan gue cuma satu, gue cuma mau tinggal bareng anjing-anjing gue sama pasangan gue doang udah. Tujuan hidup gue itu doang. Tapi untuk nyampe ke sana tuh butuh fondasi uang yang lumayan gitu loh. Jadi kayak ya that's why gue mungkin nggak pernah nyenggol orang, nggak pernah mau ada sih nyenggolnya. Kadang-kadang Willy Salim gue senggol. Nah, tapi kayak itu karena udah enak banget lah. Tapi intinya kayak nggak pernah mau nyari musuh Pak sebenarnya Pak. Itu doang sih. Emang pengen hidup damai aja. Susah lah hidup damai di era yang menurut gue sekarang tuh kayak Prabowo. itu satu. Kedua, terlalu banyak tekanan gitu. Tekanannya maksud gue adalah apa ya, karena di era sosial media yang sekarang ya gue ngerasa kayak orang-orang dengan gampangnya flexing, dengan gampangnya nunjukin bahwa dia punya semuanya. Kayak kita seolah-olah ikut-ikutan gitu dan akhirnya lupa bahwa kita tuh punya ritme sendiri gitu. Nah, gimana lu nyesuaiin ritme hidup lu di tengah tekanan-tekanan kayak gitu tuh? Kayak lu masih tetap bisa yakin bahwa oh ini konten gua, terus lu melakukan mungkin kerja sama bisnis dan tetap megang prinsip lu sendiri. Kerja sama bisnisnya maksudnya gimana? Maksud gua adalah kayak gimana lu akhirnya kayak tetap dengan prinsip lu yang sekarang di tengah banyak tekanan gitu. Nah, jadi gini Pak. Gua tuh udah karir tuh 5 tahun lah. Ya. Dari 2021 kan. Tapi gue tuh merasa 4 tahun gue dalam karir gue itu bodoh, nothing aja gitu. Kayak gue merasa 4 tahun gue berkarir tuh gue cuma tahu caranya bikin video dan dapetin views. Oke. Tapi ternyata tuh nggak sesimpel itu. Gue tuh baru belajar ini di Oktober 2025 yang dimana kalau gue tuh baru sadar gue tuh butuh yang namanya fondasi buat even sekedar ilmu doang gitu loh. Sekedar ilmu kayak money management atau yang kayak kehidupan lu tuh nggak cuma sekedar bikin konten, nggak cuma sekedar bikin views gitu doang. Gue baru belajar itu di Oktober 2025 kemarin. Sampai sekarang sih masih belajar ya. Ya. Tapi intinya caranya gue akhirnya menghadapi supaya gue nggak ikut rushing ya dalam kehidupan yang sekarang. Jangan main sosmed. Tapi lu kreator. Bener. Gimana ya? Jadi gini, waktu Oktober 2025 ini karena gue takut ketinggalan dan gue pengen dapetin banyak ilmu segala macam tuh, gue bener-bener update akan semua hal yang lagi terjadi gitu. Ya, I see. Gue nontonin semua sosmed hampir setiap jam gitu-gitu supaya gue, supaya gue gak ketinggalan informasi. Gue kira itu gue belajar dan gue ngasih gue ilmu, tapi ternyata itu malah bikin gue kayak tambah kosong. Satu tambah kosong, tapi kedua tambah kayak terpressure gitu loh. Lu kayak ngeliat temen lu udah achieve ini tapi lu belum, ngerti nggak? Di situ yang kayak gue ngerasa kayaknya nggak perlu deh, nggak perlu lu kompetisi sama mereka gitu deh. Itu yang gue rasa ya sampai sekarang ya. Makanya kayak kemarin waktu gue baru 1 minggu sih. Gue baru 1 minggu yang benar-benar screen time gue mungkin kayak cuman sekarang hitungan buat sosmed tuh paling kayak cuman 30 menit sampai 50 menit lah. Sebelumnya kan bisa 5 jam 6 jam kan. Sekarang apa perbedaan yang akhirnya lu rasain ketika lu mutusin buat ngambil jarak dari sosial media, padahal itu adalah pasar lu sendiri? Lebih damai Pak. Kedamaian tadi ya. Iya. Tapi lebih goblok juga sih. Kayak gue tuh gak tahu berita Pak. Akhirnya Pak. Jadi kayak orang baru keluar dari gua gitu. Sumpah. Orang tiba-tiba kemarin tuh akhirnya gue baru ngelihat ada satu rapelan berita gitu Pak. Yang kan 1 minggu ini banyak kejadian nih. Ya. Yang kecelakaan kereta. Terus yang daycare gitu-gitu. Nah itu gue baru baca tuh pas ada orang yang ngerapel. Sebelumnya gue gak tahu. Oh tapi ternyata gue juga dulu gak suka sosmed Pak. Gue pernah Pak. Ini pas gue masih kuliah ya. Pas gue masih kuliah tuh. Nah gue tuh emang dari dulu tuh suka banget yang namanya gue uninstall
sosial media supaya gue nggak main sosmed karena gue tahu itu terlalu toksik kalau gue terlalu banyak. Iya. Gue pernah satu momen gue kejebak macet di demo gara-gara gue nggak tahu itu lagi demo. Sumpah. Lo tau ini kan yang demo yang Trisakti pada turun tuh? Iya. Yang apa sih itu? RKUHP nggak tahu sih. Tahun Omnibus berapa? Tahun Law. berapa? Iya, 2018 atau Iya, 2022. 18-an. Iya. Kayaknya Itu periode itu. gue kejebak di Semanggi karena gue nggak tahu lagi demo. Bos gue nanya, ini ada apaan? Ada demo lu nggak tahu? Nggak tahu gue uninstall sosmed semuanya. Berarti ini bukan pertama kali lu kayak ngejauh dari sosmed ya? Oh sering. Tapi, Oh, ini kayak udah jadi jadwal rutinan lu? nah tapi semenjak jadi content creator jarang. Dulu Oke. sering banget sebelum jadi content creator. Soalnya kalau tadi kan kalau kita content creator kan sekalinya takut ketinggalan berita atau apa kan, Ya. takutnya kita malah hilang opportunity kan. Tapi setelah gue ngelakuin apa yang gue fokus, apa yang lagi pengen gue lakuin gitu, nggak ketinggalan juga ternyata. Gue punya jawaban menarik juga soal itu. Sekarang Pikiran giliran gue. Lu mana yang terakhir? Oh ini. Sekarang lu bebas. Nah, satu hal yang menarik yang gue temuin ketika gue coba gak terlalu ikut apa yang dibahas di sosmed. Awalnya kan gue dulu kayak reaktif banget dan kayak apa-apa pasti gue bahas. Apa-apa yang lagi viral pasti gue omongin gitu. Siapapun gitu, kayak gue gak ngelihat mau lu ketua partai, mau lu pejabat apa, ya gue sikat lah. Nah, sekarang kayak gue lebih ngerasa bahwa apa yang akhirnya gue sampaikan itu tuh balik juga ke gue dan ke penonton gue sebagai follower, sebagai audiens gitu. Dan gue ngerasa tanggung jawabnya gede banget sebagai kreator. Nah, di titik dimana akhirnya kayak buku pertama gue selesai karena gue mutusin buat berjarak, buat ngambil jeda dari sosial media. Itu tuh kayak seperti yang lu bilang tadi, yang kita anggap bahwa opportunity bakal hilang, ya ternyata ada rezeki-rezeki lain gitu yang muncul, yang kayaknya tuh bisa nyesuaiin dengan ritmenya kita. Nah, gue pengen nanya perspektif lu tentang kayak sejauh mana menurut lu kreator atau siapapun yang hari ini tuh mungkin lagi capek mental atau jiwanya tuh untuk mungkin menemukan balik dirinya sendiri gitu. Kan kalau misalnya kita main sosmed kan kadang kan ya kita engage sama konten orang, kadang kita udah nggak reconnect sama diri kita. Menurut lu sepenting apa kita harus reconnect sama diri kita? Dan kalau sepenting apa? Penting banget lagi. Apa ya? Yang lu lihat kreator kayak gitu siapa? buat detox kayak gitu ya, yang kayak ngejauh atau segala macam. Bukan yang kayak udah terkontaminasi sama sosial media. Gue nggak bisa bilang semua ya, tapi beberapa, gue pun salah satu korban, dan kayak beberapa teman-teman gue kayak gue ngeliat emang apa-apa pasti ya sumbernya di sosial media. Oh berarti lu udah keluar? Gue bisa dibilang di tahap menahan diri. Dimana kayak ada satu masa kayak gue nggak bisa nahan diri untuk bicara soal ini. Karena mungkin ada potongan-potongan informasi yang bikin gue nggak tahu ini arahnya kemana sih. Nah gue tuh bisa sekarang kayak bisa di titik nahan diri untuk nggak ngelakuin itu. Kalau sepenting apa ya supaya orang recognize lagi tadi? Iya, dengan dirinya sendiri. Menurut gue penting banget karena gue dapat omongan ini dari Arif Muhammad yang Payakumbuh. Oke. Dia bilang gini kayak, Dan, lu tuh kehidupan lu nggak cuma konten kali. Coba deh ngelakuin hal yang lain selain konten. Terus gue juga dapat ini dari podcastnya Arab yang dia bilang kayak, lu kan nggak cuma bisa aja kenapa lu harus jadi YouTuber, kan lu bisa ngelakuin banyak hal yang lain gitu loh. Jadi kayak mungkin pada kreator ini kayak titik butanya mereka gitu loh, kayak mereka cuma bisa konten atau kayak mereka takut kalau mencoba hal baru tuh mereka nggak berhasil di situ karena mereka tahu yang bisa dapetin cuan dengan cara mudah. Itu tuh content creating. Ya, kita tahu lah maksudnya endorsement, kalau kita dapat video yang viral terus pasti endorsement yang datang banyak dan nominalnya lumayan banget kan, dibandingkan lu disuruh buka coffee shop yang kayak per bulan belum tentu yang datang berapa dan kayak secara uang nggak lebih enak daripada endorsement gitu. Jadi kayak
menurut gue ya para kreator ini kayak cuman takut aja buat ngelakuin hal yang lain yang karena mereka takut kalau mereka nggak berhasil di situ gitu loh. Jadi makanya kayak sampai sekarang banyak banget orang, sekarang banyak banget lagi orang-orang yang mau jadi kreator baru tuh yang ngejual sensasi, yang kayak dapetin negatif awareness dulu, terus ntar klarifikasi, dari situ dia ngebangun masa dari situ tuh. Sekarang banyak banget yang kayak gitu lagi. Gue ngerasa juga sih. Jadi Tapi kayak apa? gue ada pertanyaan sih. Dengan lu bikin konten dari 2022, ketemu banyak orang, ngecoba banyak cara, ngeprank dan segala macam. Apa yang lu pelajari akhirnya tentang perjalanan lu itu, Dan? Terutama soal apa ya, core konten lu soal ngeprank. Karena kan orang, ini pandangan awam gue ya, kayak gue ngelihat lu kayak manfaatin orang aja gitu, misalnya untuk untuk kayak dia marah gitu misalnya, segala macam kan banyak. Ini lu udah selesai? Udah. Oke. Mati gue. Apa kira-kira? Kalau buat komentar orang yang bilang gue manfaatin orang, mungkin bener juga ya. Oke. Soalnya gue pribadi pun gue tidak mau dibilang kayak konten gue kan yang sekarang ya. Kalau dulu sih konten gue lumayan negatif juga lah. Misalnya kayak terlalu trolling around in public, gue lumayan fucked up juga pada saat itu. Tapi maksudnya kalau sekarang kan yang orang lihat kan gue jadi karakter gue yang pranky, terus gue ngeliat lu lebih kalem sih. Terus yang dengan bagi-bagi uang ke orang-orang di pinggir jalan gitu-gitu. Tapi gue nggak mau bilang itu gue bagi-bagi uang. Gue juga nggak mau bilang itu sebagai kalau gue punya rasa peduli atau enggak. Gue nggak punya rasa peduli menurut gue ya. Soalnya gue udah bilang itu gue kerja. Uang yang mereka dapatkan adalah uang permintaan maaf gue karena gue udah ngerjain mereka gitu. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang gue memanfaatkan mereka, mungkin ada benernya juga. Malah gue pengennya dibilang gitu aja dibandingkan gue dibilang orang baik ya. Saya dan Mirza bukan Aiden Salim. Gak bisa pak, gue dapat predikat atau kayak ekspektasi orang bilang gue baik tuh gak bisa gue pak. Jadi kayak yang gue dapatkan ya, apalagi yang gue dapatkan dari prank-prank ini, bikin orang seneng aja sih. ya itu Jadi, salah satu. Dulu gue ini postingan gue dari 2021. Gue baru ketemu ini tuh gue baru kebuka lagi tuh bulan kemarin. Gue ternyata gue pernah ngetik ini dan ngepost ini di tahun 2021. Gue bilang kayak gue mau bikin konten prank itu ke arah yang fun, yang dimana sekarang konten prank tuh lagi ya segmennya stigmanya negatif banget. Gue pengen bawa konten prank ini kayak zaman dulu yang dimana lo tau ini gak sih kayak Just for Love gitu-gitu. Yang kayak emang ngepranknya tuh emang cuman buat bikin bingung dan kayak bikin orang ketawa-tawa doang gitu loh, bukan yang kayak nyari sensasi atau bikin orang emosi dan lain-lain gitu. Gue pengen bawa dunia prank itu ke kayak gitu lagi. Itu gue ngepost itu 2021 dan ternyata sampai sekarang pun ini juga jadi tolak ukur gue buat bikin konten. Yang kayak gue gak mau bikin konten yang merugikan orang gitu. Jadi that's why harus ada kompensasi buat orang-orang yang gue prank, yaitu dengan uang itu. Makanya gue bilang uang itu adalah uang kompensasi, bukan uang karena gue baik, enggak. Kayak gitu sih Pak. Nunjukin bahwa memang bener industri yang kita lakukan ini ya seprofesional itu. Iya. Bahwa ya memang di situ kayak kelihatannya kayak kita manfaatin atensi orang, tapi ya di situ ada titik di mana kita udah deal duluan. Iya. Dan biasanya kan orang nggak lihat itu. Iya. Gue deal di belakang dong, nggak duluan. Kalau gue deal duluan gue settingan. Emang ada yang settingan? Banyak dong kalau settingan mah. Followers lebih banyak lagi, gue juga tahu. Berarti Aidan ini gak settingan ya? Selain brand gue gak. Menarik. Gue selain brand pun juga cuma 20% lah yang gue settingan. Jadi kayak let's say dari 100 video brand yang gue bikin, paling 20 video doang yang settingan. Kalau yang gak ada brand sama sekali gak ada settingan semua. Sisanya organik. Organik semua. Giliran lu Dan. Susah Pak nyuruh orang acting. Apalagi coba lu tukang ST lu suruh acting dah. Mau jadi apa? Itu tukang ST bisa acting, gak jual ST dia Pak. Kerja di Falcon mereka. Gila lagi. Gak bisa lu nyuruh orang acting, kelihatan banget. Tapi sebelumnya ini gue penasaran.
Lu udah ngikut kelas acting gitu gak? Enggak. Sama sekali gak pernah ikut workshop, latihan? Enggak. Takut gue Pak. Waktu gue tahu kelas acting tuh gimana. Semi orang gila kan. Kelas acting tuh yang kayak lu disuruh ngobrol sama tanaman, disuruh ngobrol sama benda mati gitu-gitu. Gue takut yang kayak. Tapi makanya gue akuin orang yang jago acting tuh keren. Reza Ardian keren. Kalah gue. Udah. Lu gak ada niatan jadi pemain Takut film? gue Pak. Takut. Gue ngeliat lu cocok banget lagi Dan. Kenapa? Ya lu bisa mainin peran dengan segitu natural ya. Oh. Tapi itu gue takut kalau misalnya gue disuruh belajar acting. Soalnya mungkin kalau acting marah atau ngomong ngasal mungkin bisa ya. Tapi kalau disuruh nangis atau disuruh apa susah Pak. Gue pernah Pak main film tapi jadi bukan main film, series. Ini jauh sebelum gue jadi content creator. Udah jadi content creator tapi masih kecil ding. Gue jadi figuran. Terus aktor utamanya itu dalam hitungan detik dia bisa nangis. Di situ gue kayak bilang ini orang kenapa? Apa yang kok bisa ya? Terus gue gue kira gue nginjek kakinya kan. Oke dia nangis. Nggak tahu jokes itu lu ya? Ngaku lu nggak tahu jokes itu kan, lu makanya lu diem. Enggak lagi. Biar nonton Prabowo gini dia nih. Kalau ngomong Prabowo langsung ketawa lu. Lu kalau jok sawit gue ketawa. Sawit. Nah, bayangkan ke depan kita kan di fase dimana yang gue bilang tadi bahwa jadi kreator itu sebenarnya belum tentu kita aman. Ya. Makanya lu mesti satu ada konsep yang menurut gue menarik tuh konsep growth itu ketemu konsisten sama eksperimen. Ya. Karena nggak bisa menurut gue kita konsisten doang gitu. Setuju. Karena kalau konsisten doang kita nggak ngelihat ini nggak works gitu, ini nggak rame ya udah capek di tenaga doang gitu. Ya. Menurut lu pandangan lu tentang industri yang sekarang mungkin kayak kita kerjain sekarang kalau misalnya nggak prepare dengan matang itu tuh dampaknya menurut lu bisa kemana? Kalau ngomong ini gue pengen ngomongin sifat dasar kreator dulu mungkin. Boleh. Gue sih merasa sifat dasar kreator tuh mereka itu sebenarnya seniman. Sifat dasarnya. Which is kalau lu makanya kayak banyak banget kreator ini yang punya dengan idealis mereka sendiri gitu lah. Tapi yang kita tahu ya seniman yang tidak industri masa tuanya mati Pak. Maksudnya masa tuanya mati. Masa tuanya nggak seindah orang-orang yang industri gitu loh. Oke. Yang kayak kita tahu banyak banget pelawak-pelawak yang masa tuanya tuh sorry to say dalam keadaan susah. Padahal waktu mereka muda mereka jaya banget. Ya. Jadi kayak gitu mereka merasa apa namanya yang mereka lakukan sekarang tuh bakal selalu money making. Padahal tuh mereka harus shifting dari seniman ini jadi bisnis atau apa gitu loh. Secara nggak langsung kan akun lu sebenarnya kan itu akun yang bisa dibuat jadi sarana bisnis. Ya. Let's say kayak lu mungkin lu convert followers lu ke arah apa namanya buat beli produk lu lah atau apa. Tapi intinya harus ada itunya menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Satu gue sepakat bahwa konten pribadi kita ini sebenarnya meskipun kita bawa nama kita sendiri, di situ tuh banyak peluang yang sebenarnya kita bisa manfaatin kan sebagai tempat untuk mendistribusikan segala sesuatu. Jadi kayak misalnya cara tercepat yang menurut gue mungkin bisa dicapai teman-teman hari ini kayak mungkin lu juga udah lakuin bahwa nyiptain kolamnya dulu. Nyari atensi sebanyak-banyak mungkin baru kita dorong produk masuk ke sana. Dibanding kayak gue mikir kayak apakah produk dulu yang gue harus bikin. Sekarang yang harus gue pikirin adalah gue pengen nyiptain kolamnya dulu deh. Baru nanti gue nyemplungin produk gue di sana. Kayak gue ngeliat cara lu kemarin kayak misalnya ngeiklanin soal F&B. Terus ngeiklanin soal banyak hal yang related sama brand. Itu tuh akhirnya cara yang kayak udah banyak diadaptasi sekarang. Dan menurut gue itu efektif untuk ya digital marketing. Untuk ngejual sesuatu, ngejual produk terutama di industri ini gitu. Ya, tapi gini Pak, gue sih melihat kreator-kreator. Oh ya mati. Kreator-kreator ini tuh karena merasa endorsement tuh bakal bertahan selamanya gitu loh yang gue lihat.
Ya mungkin gue bakal bilang gini sih, buat kreator-kreator baru, umur kalian sebagai kreator tuh paling bisa setahun 2 tahun Pak, dengan jaya-jayanya ya. Abis itu kalau lu nggak bikin sesuatu gebrakan, wah ngilang bisa cepet lu sekarang. Nah sekarang gue pengen nanya masih lu ya? Masih gue. Strategi lu pertahanin kolam yang luas itu sehingga kayak orang tuh tetap punya atensi ke lu, bisa dibagiin gak Dan? Gimana lu bisa tetap rame, dibicarain terus? Ada gak strategi khusus yang sejauh ini khususnya gak ada. Jadi gini, kemarin gue juga, nah ini ternyata gue lakuin tanpa sadar. Setelah gue mencoba track back kenapa sampai sekarang gue masih bisa diomongin orang gitu. Ya. Ternyata yang gue selama 4 tahun 5 tahun ke belakang tuh, intinya selama 1 tahun tuh gue ada satu konten yang dijadi omongan orang gitu loh. Kayak di 2023 itu gue bikin karakter cewek yang apa namanya, bencong gue jadi karakter bencong gitu, yang kayak pakai baju pink, rambut pink segala macem. Ya. Di situ gue jadi bahan omongan juga. Terus yang kedua, gue potong rambut. Kebayang gak lu orang potong rambut yang nonton 1 juta views? Gimana ceritanya? Gak tahu, gue juga cuma potong rambut doang. Tapi karena mungkin gue udah terlalu melekat dengan gondrong kali ya. Ya. Orang penasaran dengan hasil kalau misalnya gue potong rambut gitu. 6 video total 1 juta views. 6 video. Bumbunya yang bikin menarik apa? Menurut lo? Kapulaga ya kemarin kalau gak salah. Bumbu konten. Gak ada Pak. Penasaran aja. Kok bisa nonton segitu banyak? Gue juga nggak tahu. Soalnya kayak gini. Itu kan sebenarnya gue potong rambutnya adalah gorengan buat gue bikin restoran kan. Dan gue bikin restoran kan gue bareng berdua sama Ivan Love. Nah teman-teman gue pun nggak berekspektasi kalau konten gue yang bakal pecah. 100 juta. Ternyata malah konten gue yang pecah dengan konten potong rambut. Lu ngerasa ngerti patternnya nggak? Enggak. Nah, ini menarik. Baru belajar. Nah, masalah gini, waktu sekarang, waktu sekarang gue pelajarin, malah gue nggak kepikiran, ngerti gak? Sedangkan yang dulu gue nggak pelajarin, selalu kepikiran. Lu jalan lagi deh, ngerti gak sih? Tapi ternyata kayak mungkin ya cara berpikir orang tuh nggak semua sama gitu loh. Ya. Ada orang yang planning banget, ada orang yang nggak planning. Lu tipe yang? Mungkin gue tipe kayak yang bukan planning. Tiba-tiba pecah aja gitu. Iya. Dan puji Tuhan setiap hari pecah. Itu tuh yang menurut gue nggak tahu, mungkin secara natural kali ya. Ya mungkin ya antara dapat mujizat lebihan ya, perlu mujizat ya. Dapat anugerah dari Tuhan kalau gue kayak masih lihat orang menarik gitu secara konten atau gimana. Tapi kan PR selanjutnya kita move ke pertanyaan tadi tuh, kayak gimana setelah kita punya kolamnya, produknya nih. Udah kepikiran belum Aidan? Kepikiran. Tapi spesifiknya mau lu pengen gue masukin gak ada nafsunya. Ngerti gak? Kayak gue belum mau buat terjun. Kenapa? Nafsu ini setiap manusia punya Pak. Iya, tapi nafsu gue tuh bukan ke uang Pak. Ngerti gak sih kayak teman-teman yang gue tahu teman-teman gue yang gue tahu, kebanyakan mereka yang uangnya banyak banget itu karena mereka taruh uang sebagai goals. Kayak misalnya tahun ini mereka mau beli rumah, mau beli mobil segala macam. Gue nggak pernah kayak gitu. Dari dulu tuh gue nggak pernah kayak gitu. Yang gue pengen cuman kayak udah gue bikin konten aja setiap hari gitu. Atau nggak setiap hari, tapi intinya gue pengen bikin sesuatu aja dengan konten gitu. Tapi gue nggak pernah naruh uang sebagai goalsnya. Gue mencoba nih tahun ini nih. Nggak bisa juga Pak, belum bisa gue tahun ini gue bilang gue pokoknya harus, gue tuh belum punya uang banyak Pak sampai sekarang. Uang gue selalu habis buat hal-hal negatif lah. Tapi bukan narkoba ya, saya nggak narkoba. Ya gue percaya kok. Saya Yonglex kok, tatoan gak narkoba. Terus. Jadi kayak uang gue tuh selalu habis. Gue baru nabung tuh baru 7 bulan terakhir baru bisa nabung. Jadi selama 4 tahun kemarin tuh gue gak pernah nabung. Jadi kayak
gue tahun ini nih mau naruh uang sebagai target gue, tapi nggak bisa jadi bahan bakar gue baru juga, nggak bisa ngasih gue semangat, karena gue nggak pernah peduli dengan uang kali ya, Pak. Sumpah Pak, gue kayak sedikit males. Tanya tim gue, Dapat endorse gede sedikit gitu. males langsung. Ini kalau kita 1 bulan 2 bulan gede endorse nih, rajin setengah mati. Sumpah. Nggak tahu gue nggak pernah nggak pernah bisa naruh uang tuh sebagai goals gue gitu. Karena nggak akan ada habisnya Pak. Mungkin ya kalau itu goals ya. Bener sih, tapi kan secara nggak langsung itu secara karir ya. Kalau kita ngomongin karir, Ya. mungkin tolak ukur yang bisa lu taruh tuh atau yang kayak goals yang bisa lu taruh kan tahun ini lu dapat berapa amount of money gitu loh. Itu gue nggak bisa, makanya mungkin sampai sekarang gue terlihatnya kayak males aja depan teman-teman gue. Tapi karena itu tadi gue punya uang sedikit aja, males gue. Tapi sekarang udah mulai aware soal mulai mikirin untuk nabung. Oh iya, Terus akhirnya kayak lu udah diversifikasi mungkin aset segala macam. 40% sekarang keuangan gue ada di emas semua. Gue taruh situ karena gue nggak tahu saham ya. Gue belum ngerti saham, jadi yang gue tahu aman ya emas aja gitu. Baru itu doang yang gue lakukan. Tapi sisanya kayak lu di mana aja? Gue di bawah bantal. Beban. Oh, masa sih? Gue lebih sukanya investasi ke kayak gini-gini nih, yang barang yang kelihatan. Oh, apa? Kayak media, kayak misalnya nih beli alat kayak gini, terus akhirnya kayak bikin satu aktivasi kayak gitu. Yang kayak gue tahu bisnisnya tuh kerjanya di mana. Karena kan gue mulai dari jurnalis, kemudian gue tahu bagaimana ekosistem media. Ya udah gue pengen coba investasiin duit gue di situ. Karena gue tahu hulu hilirnya ini kemana nih. Dari perintilan kecilnya, dari mungkin talent-talentnya manusianya. Jadi gue ngerti strukturnya. Jadi gue bakal coba masukin uang gue di sesuatu yang benar-benar kayak Kelihatan. Gue paham dan kelihatan gitu. Nah ada satu giliran lo. Ada satu pertanyaan random dan yang gue pengen nanyain. Anggaplah semua hal di dunia ini hilang gitu, kayak apapun yang lu punya ya. Tadi tuh aset-aset lu semua mungkin tahun depan bakal chaos atau nggak tahu. Tahun ini juga kayaknya udah chaos. Kebayang lu kalau lu nggak jadi content creator, lu kebayang jadi apa? Profesinya ya. Maunya atau kebayangnya? Kebayangnya atau maunya bisa aja. Kalau maunya gue maunya jadi dog trainer kayaknya. Dog trainer. Iya. Lu tau gak sih? Lu tau gak kalau di Jakarta tuh anjing sekolah dan lebih mahal dibandingkan sekolahnya. sekolah Kalau latihan kayak apa yang ngejar duduk disuruh duduk tuh. bukan ada sekolahnya. Bukan kayak yang ngejar orang. Ngapain lu? Kayak buat itu loh, kalau misalnya dia mau nemuin orang, itu kan latihan juga. Iya. Kalau ada yang intinya behaviornya lah. Oke. Behavior yang kayak dia harus kayak tahu tata krama tentang peranjingan ini lah. Oke. Mahal loh Pak. 1 bulan 8 juta. Wow. Sekolah anjing. Sekolah. Lu ngomong sekolah anjing. Bentar lagi hari pendidikan loh. Ini kata tim gue ya. Oke. Kata tim gue, dia ngomong gini, "Bang, anjing di kampung saya dimakan Bang, di sini sekolahin Bang." Dia bilang gitu. Lu kepikiran jadi dog trainer. Berarti sesuka itu loh sama hewan ya? Nggak, Atau anjing aja? Anjing doang. Ya, Lu gak suka kucing? Kenapa? males kayak gua. Kan kita kan gak suka hal yang merepresentasikan diri kita gitu kan, kurang suka bisa gitu kan. Ya sih. Apa yang bikin anjing itu spesial di mental? Lu udah? Udah. Oke. Yang bikin anjing spesial apa ya? Kayak kenapa lu sesuka itu gitu? Berbulu. Kucing berbulu Pak. gue lempar lagi kucing. Dia bener, anjing tuh bener-bener temen mental yang bagus lagi menurut gue. Gue nggak tahu ya kalau misalnya kucing juga sama ya, tapi kalau buat gue case-nya tuh anjing. Jadi waktu gue ngerasa gue lagi kesepian, gue lagi nggak ada siapa-siapa, support system gue tuh anjing-anjing gue. Walaupun mereka nggak ngomong sih.
Jadi nemenin lo aja gitu. Iya. Mereka ya cuman tahu ada di samping gue terus aja. Dia tahu gak sih kalau misalnya lu sedih gitu, kayak ada kayak lu bisa ngerasain gak? Katanya untuk jenis tertentu bisa. Anjing lu? Enggak. Anjing gue Frenchie pak, bego itu anjingnya. Sumpah. Frenchie itu masuk ke kategori yang IQ-nya rendah. Siapa yang kayak Frenchie otaknya rendah? Yang lu kenal. Anjing. Anjing liar sih. Anjing liar. Suka gigit orang tuh. Hmm. Tapi dari kecil emang Enggak. Cara. Atau baru? Enggak boleh kecil. Kecil bapak saya kan Islam ya. Nyokap Katolik. Kalau nyokap boleh. Oke. Oh berarti lu hidup dalam keluarga yang Berbeda. beda agama. Dan ketika misalnya nggak tahu ya, kayak bisa ngelahirin anak seperti lu sekarang dengan perbedaan, itu dibutuhin penerimaan yang cukup luar biasa sih menurutku. Kayak sebagai anak juga ya. Ya kita punya bapak misalnya agamanya apa, ibu agamanya apa. Nah, gimana lu memandang diri lu dan di tengah misalnya kayak lu punya perbedaan itu, atau sesimpelnya gini, gimana lu menyikapi perbedaan? Perbedaan itu deh, apapun perbedaan. Akhirnya. Kenapa harus disikapi? Jadi gini, mungkin kalau gue ngomong tentang keluarga gue yang beda agama, outputnya tuh bingung di gue karena gue nggak dapat arahan secara langsung dari agama mana yang harus gue peluk gitu. Oke. Waktu gue kecil gue disuruhnya ke gereja bareng nyokap gue waktu gue TK. Pas SD SMP gue masuk ke sekolah yang mayoritas Muslim dan akhirnya gue juga jadinya belajar agama Islam. Nah, tapi ternyata tambah lagi orang tua gue tuh membebaskan gue buat meluk agama apapun. Tadinya gue kira gue punya privilege dibandingkan anak-anak yang lain yang udah diwariskan agamanya gitu. Ternyata itu malah kelemahan pak. Menurut gue ya, jadi kayak gue pada situ kayak krisis identity aja gitu loh, gue harus agama apa. Makanya kalau sekarang saya tergantung event aja. Ya. Balik lu ikut lebaran kemarin? Ikut. Ke gereja juga? Yang ada duitnya saya masukin. Gitu. Ini jangan dikat ya. Tapi lu pernah ikut pesantren kilat gak? Pernah lah kalau pesantren kilat. 3 hari seminggu doang kan di sekolah kan. Pernah. Pak dulu gue hampir dimasukin pesantren pak, gara-gara gue ngerokok. Dulu kan orang tua gitu ya, kalau anaknya bandel sedikit diancam masukin pesantren. Dibawa gue ke pesantren sama nyokap gue. Udah di depan pesantren? Udah, nyokap gue masuk ke dalam. Nah, orang Kristen masuk pesantren itu pertama kali kayak gini tuh. Dan ketika lu dipaksa kayak gitu, akhirnya lu jadi anak yang gak berontak apa gimana? Tetap berontak. Tetap berontak ya? Tetap berontak. Tapi akhirnya mereka yang nyerah sih kayaknya. Mereka yang kayak jelas lagi anak gue nggak kelewat batas atau gimana gitu, ya udahlah. Sampai sekarang dia nggak pernah maksa lagi. Oh, kalau sampai sekarang udah aman banget. Kalau dulu tuh nyokap gue, lebih ke nyokap gue sih. Kalau bokap gue tuh sama sekali nggak pernah ada isu apapun sama gue gitu loh. Kayak nggak ngatur gue, nggak. Tapi mungkin secara nggak langsung juga gue nggak dapat ilmu dari bokap gue ya, walaupun dia ngasih gue kebebasan gitu. Nah kalau nyokap gue tuh sistemnya lebih ke pemaksaan. Tapi sedangkan gue tuh orangnya emang nggak bisa dibilangin lah. Mana yang menurut lu lebih apa ya? Gue nggak bilang menyenangkan atau apa ya, tapi kayak yang bisa lu lebih terima gitu cara didiknya. Dan gue pengen posisiin lu punya anak sendiri. Dengan yang kayak Aidan. Masalahnya gue gak mau punya anak ya. Cewek gue mau lagi sialan. Jawab dulu deh. Jangan belokin dulu. Mana yang lebih menyenangkan antara pola pendidik orang bokap gue atau nyokap gue gitu? Dan lu bakal terapin ke anak lu nanti. Oh kalau misalnya iya, kalau gue punya anak, gue nggak bakal menerapkan apa yang orang tua gue kemarin lakukan. Apa yang lu bakal terapin? Yang bakal gue terapin tuh, kayaknya gue bakal mengenalkan mereka hal-hal negatif banyak. Tapi
di bawah pengawasan gue gitu. Dengan alasan supaya gue yang kenalin ke mereka gitu. Tapi hal negatif ini maksudnya yang kayak let's say gua ngerti. alkohol atau apa gitu. Rokok. Ini yang gue terapin sekarang ke adik gue. Sekarang gue punya adik gue tuh masih kelas 2 SD, 3 SD. Oh, beda jauh ya, Dan? Iya. Dan bokap gue masih dengan pola yang lama kan. Nah kalau gue sedangkan kalau misalnya sama gue ke adik gue tuh gue lebih kayak demokratis, yang dimana gue ngajak ngobrol dia tanpa nyuruh, tanpa merintah, tanpa ngasih tahu gitu. Kayak gue tanya kayak gimana kemarin sekolahnya gini-gini. Terus kayak kemarin dia berantem sama temennya, gue bilang kayak yang duluan nakal siapa? Dia duluan yang gangguin. Oh ya udah bagus kalau kamu lawan. Tapi jangan sampai kamu duluan yang yang gangguin. Kayak gitu. Tapi gue nggak marahin. Tapi mungkin kayak gitu tuh versi yang sekarang yang gue lakukan ke adik gue. Tapi mungkin lebih sempurna lagi, yang dimana nanti kalau gue udah siap punya anak atau waktunya nanti gue lebih dewasa lah, lebih wise lah. Tapi intinya kayak gue mau ngasih tahu tentang dampak atas apa yang kalau mereka lakukan ini tuh apa dampaknya, kalau kayak gini tuh lu bakal kayak gimana, kayak gitu. Lebih ke sana sih Pak. Soalnya dulu kan orang tua gue tuh tipikal yang cuma provide Pak, tapi nggak ngasih tahu. Jadi kayak secara pendidikan gue aman, secara keuangan gue aman, fasilitas aman, tapi gue nggak dapet arahan gitu. Kayak gitu. Lu anak keberapa? Pertama. Salaman dulu kita. Tunggal kan tadinya sampai umur 18 tahun. Anak pertama tuh kayak gue ngerasa kayak nggak tahu ya, gue meromantisasi dikit aja bahwa bebannya tuh kerasa sih Pak. Kalau ke gue ya, kalau gue ini gue pribadi. Orang tua gue di kampung juga, terus gue juga punya adik, terus di tengah sandwich generation ini kita dihimpit nih. Satu kita mesti hidupin diri sendiri, nanti juga ada pasangan, satu juga lu bertanggung jawab sama orang tua, sama adik. Dan itu bukan masalah kita aja Pak, hampir kayak semua orang ya. Semua orang ngerasain dihimpit itu semua. Dan kalau kita nggak nyiapin pondasi yang lu bilang sekarang, dan menurut gue ini poin dari episode kita hari ini, pondasi, dan gimana kita harus nemuin apa yang mungkin menyenangkan juga bagi kita, terus kayak kita nge-explore. Ya bakal kegencet tuh, bakal sulit nafas. Nah, sebagai sandwich generation ini, lu udah bisa bayangin nggak kayak apa ya, ke depan apa aja yang mungkin mesti ya udah lu siapin. Kayak mungkin ke depan gue nggak tahu lu punya berapa karyawan sekarang, bakal ngehidupin banyak karyawan lain, dan sejauh mana kayak itu tuh akhirnya bisa jadi tanggung jawab yang akhirnya lu emban gitu, dan bertahan di tengah tekanan itu. Gimana akhirnya lu nyikapinnya, dan sebagai seorang apa ya yang nanggung itu semua lah di tengah tekanan mental dan segala macam. Nah gue pengen tahu kayak perspektif lu lebih dalam ngeliat semua ini gitu. Gak tahu sih Yan, gue sih mikirnya sekarang salah satu jawabannya adalah uang. Gue merasa kalau jadi sekarang yang gue merasa ya, kalau misalnya 4 tahun kemarin gue nabung, kalau misalnya 4 tahun kemarin gue memanage uang gue dengan baik, keluarga gue bahkan tim gue nggak bakal kesusahan. Oke, poinnya itu ya. Poin gue itu. Jadi sekarang jadi gini. Kalau masalah support mental atau support yang lain mungkin bakal beda-beda lah penanganannya. Tapi satu hal yang gue yakin, kalau gue punya amount of money yang cukup buat ngebantu orang-orang yang ada di sekitar gue gitu, mungkin itu kayak meringankan hampir setengah dari bebannya mereka gitu loh. Oke. Gitu sih Pak. Jadi kayak sampai sekarang yang penting keluarga gue atau tim gue jangan ada yang ngutang lah, at least itu doang sih Pak. Banyak yang ngutang ke lu ya Dan ya? Enggak, ketipu doang pernah, tapi dikit lah. Ngapain ketawa lu? Bukan kali lu pengen call out nih? Enggak. Gue pernah juga. Kayaknya tuh ini deh. Kenapa ya? Gue gampang dibegoin sih kalau gue gak tau ya. Gampang percaya kali sama orang. Lu gitu gak? Atau kayak lu ngerasa kayak dia sama harus gue bantu.
Gue tuh sampai tahun kemarin tuh gue masih merasa semua orang tuh baik. Sampai tahun kemarin. Tapi sampai Oktober, di Oktober sampai, kalau sekarang udah mendingan lah. Oktober sampai Desember 2025 kemarin, trust issue gue sama orang tuh lagi tinggi-tingginya tuh. Yang kayak gue setiap ada orang setiap ada orang baru masuk dalam hidup gue selalu kayak menjaga jarak dan menjaga kewaspadaan gue tuh depan mereka. Selama 3 bulan kemarin itu. Lebih selektif juga kayak milih teman terus atau sekarang enggak? Sekarang gue nggak selektif. Dulu iya selektif. Tapi kalau gue mikirnya gini, kalau gue terlalu selektif, gue nggak berkembang kan. Oke. Karena gue cuma mau ketemu orang-orang yang bikin gue nyaman doang gitu loh. Siapa tahu orang yang bikin kita berkembang tuh orang yang nggak bikin kita nyaman. Yang kayak kita ketemu orang jahat nih, Ya. Kita dijahatin sama mereka. Tapi kan dari peristiwa itu kita belajar tuh. Lu gitu gak sih? Lu kayak terkadang lu kayak pengen gak sih hidup lu terlalu flat nih, terus lu pengen ada masalah gitu. Pernah gak lu? Ada masalah sih enggak ya? Gak pengen lu? Ada masalah Pengen dalam gak? artian gue nggak pengen kayak gue tahu gue pengen ngincer masalah enggak. Tapi at least di sini gue pengen ambil position bahwa gue nggak pengen tiba-tiba gue duduk terus masalah itu datang enggak. Jadi gue pengen lebih suka nyari masalah itu. Oh. Jadi gue tahu nih karena gue ambil keputusan, gue tahu masalahnya di sini nih nanti nih. Gue nggak mau kayak gue duduk diam aja tiba-tiba masalah datang. Nah itu gue nggak mau. Gue pernah yang minta masalah sama Tuhan. Ya Allah datain masalah gitu ya gitu. Beneran kayak gitu. Kayak hidup gue bosen nih. Berhasil terus. Beneran ini 2023 berhasil terus nih. Masalah dong. Sekalinya dateng. Habis itu gue tobat gak mau minta gitu lagi. Kenapa lu menganggap bahwa lu butuh masalah? Apa yang akhirnya bikin lu kayak gue mesti butuh ini? Gue merasa kalau gue ada masalah tuh gue pasti bakal improve. Karena gue tahu gue bakal bisa ngelewatin masalahnya. Dan dari gue solving problem itu gue bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi. Terus yang kedua, bikin gue ngerasa hidup aja sih. Kalau flat juga ya, kalau flat doang bosen. Makanya gue bilang waktu gue miskin gue malah semangat. Pas kaya dikit males. Speechless sih gue. Cuma di satu sisi kadang kayak saking kita ngerasa apa ya, mungkin nyamannya ya udah kita nggak mau. Tadi yang lo bilang mungkin lebih selektif, lebih lebih pengen jalur lurus aja. Padahal mungkin banyak opportunity yang kayaknya kita mesti muter balik, kita mesti belok ke kiri, ke kanan. Tapi ini bikin gue akhirnya mikir sih soal masalah. Dan terakhir gue nulis buku judulnya ini dan filsafat kecemasan. Jadi gue bedain antara fear, rasa takut sama rasa cemas. Jadi kadang kita nggak bisa ngebedain dua itu. Kayak rasa takut tuh adalah apa yang kayak kita lihat gitu. Kalau misalnya gue takut sama ular gitu. Nah satu sisi ada rasa cemas yang kayak itu tuh nggak kelihatan, lu nggak bisa lihat. Gue kira ada ular tadi langsung lo ada gimmick kayak gitu gue kira. Soalnya kebanyakan acara begitu. Lu gini program apa sih sebenarnya? Nah terus kebanyakan ini asumsi gue bahwa masalah anak muda mungkin juga gue atau mungkin lu adalah masalah yang sebenarnya nggak kelihatan. Berarti dari ketakutan. Dari rasa cemas itu tadi. Bukan takut, tapi kayak kita nggak tahu nih. Kayak gue nyoba ngomong gak ya atau misalnya gue nyoba ngonten gak ya, gue takut nanti dihujat, gue takut nanti misalnya dikatain atau mungkin dianggap gak relevan. Nah itu tuh kadang muncul tuh kecemasan, ketakutan yang sebenarnya tuh cuma ilusi aja. Ini pertanyaan terakhir, setelah yang lu alami semua ini ya, sampai di titik ini, gue pengen apa yang akhirnya lu bangun semua ini, entah konten, entah di titik lu yang sekarang. Gue pengen kayak bisa gak? Dan anggaplah di sini ada cermin. Di belakang sih ada cermin sih. Ngomong sesuatu sama diri lu yang dulu. Terserah apa. Berapa tahun lalu? Mungkin pas lu masih di gang-gang itu. Aduh, yang di gang. Yang gue kabur 1 tahun itu ya kali ya. Bebas. Yang penting diri lu yang dulu gitu. Ya diri gue yang dulu. Oke. Aidan, lebih dengerin kata-kata orang tua. Semua yang mereka omongin, yang dulu lu anggap bullshit, semua kejadian di masa-masa sekarang,
gara-gara gue nggak percaya itu dulu, sekarang gue malah kesusahan, malah kayak kena batunya. Jadi intinya lebih banyak belajar, lebih banyak masukin ilmu dalam otak lu. Dunia lu tuh nggak cuman main-main doang, nggak cuman sekedar ketawa-ketawa. Dunia lu tuh lebih dalam dari itu. Soalnya di masa depan lu bakal banyak banget nanggung beban orang-orang juga yang bergantung hidup sama lu. Kalau lu nya nggak bisa ngatur diri lu sendiri, gimana caranya lu ngatur mereka gitu. Jadi intinya semoga lu lu lebih banyak belajar di masa kemarin supaya sekarang jatuhnya tuh nggak sakit-sakit banget lah. Kayak gitu Mbak. Thank you udah mampir di Thank you. cerita masyarakat dan Nggak usah diundang lagi ya. kalah nih. Kalah ya. Thank you teman-teman yang udah menonton dan bahkan melihat sampai akhir tayangan kita bersama. Sampai ketemu di cerita masyarakat selanjutnya. Kalau ada narasumber atau tokoh yang teman-teman ingin dengarkan cerita yang sebenarnya, silakan drop di komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.